Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gadang Ali Syariati Pradono dari kelas A, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan implementasi kuliah daring. Implementasi kuliah daring yang saya buat adalah dalam bentuk resume Pancasila. Saya sendiri tengah menempuh studi di Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Dosen pengampu saya kali ini adalah Prof. Dr. Insinyur Komariatus Solihah, ST MKes IPU ASEAN Eng. Nah, resume yang saya buat berasal dari sebuah jurnal yang berjudul Wacana Pancasila dalam Era Reformasi. Dalam melakukan resume atas penelitian ini, saya meresume sekaligus memberikan sisipan langsung terhadap jurnal ini atau terhadap penelitian ini. Baik, pertama penelitian ini pada intinya membahas diskursus Pancasila yang kerap mengalami pasang surut mengikuti pergantian situasi politik yang ada di Indonesia, baik dari zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Nah, eee, pada era saat ini, yaitu sejak era Reformasi 98, Pancasila seperti belum mendapat tempat dalam kehidupan sosial dan politik sepenuhnya. Bahkan, eee, di jurnal ini juga dianalisis muncul musuh tak terlihat atau, muncul musuh, yang tidak berbentuk manusia atau tidak berbentuk materi, tetapi berbentuk, ideologi seperti liberalisme, bahkan komunisme atau, sosialisme. Dan ini terjadi karena adanya era globalisasi, di mana dunia seakan tak lagi ada sekat. Kemudian berbicara mengenai sejarah dan perkembangan Pancasila sendiri, pada awalnya Pancasila dibuat atau diciptakan oleh para founding fathers untuk mengikat keberagaman yang ada di Indonesia, baik keberagaman ras, suku, adat istiadat, agama, hingga keberagaman orientasi politik. Nah, akhirnya setelah sidang BPUPKI 1, di dalam sidang tersebut banyak tokoh atau banyak bapak bangsa yang, menawarkan berbagai macam ideologi termasuk Soekarno. Nah, kemudian barulah pada sidang PPKI 1 dibentuklah sebuah ideologi negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Namun di era kemerdekaan ini atau di era Orde Lama, terjadi tarik-menarik perbedaan paham dan kepentingan. Misalnya, contoh konkret yang ada pada masa tersebut sangat banyak perbedaan paham atau perbedaan kepentingan di mana berbagai bapak bangsa itu menganut paham yang berbeda. Ada yang menganut paham sosialisme, komunisme, ada yang menganut paham agama politik, dan lain-lain. Nah, dan akhirnya Soekarno sebagai pemimpin pada masa itu akhirnya mengakuisisi pemerintahan dan akhirnya menjadikan Pancasila itu semua ada di bawah Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Dan kemudian pasca peristiwa G30S, akhirnya Soekarno digantikan oleh Soeharto dan masuklah era Orde Baru. Nah, di era ini perlahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia itu dibenahi. Nah, namun untuk melenggangkan hal tersebut, Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal sekaligus alat politik untuk akhirnya menjadikan dirinya menjadi sebuah otoritas. Nah, pada masa Soeharto, kita tidak bisa pungkiri bahwa Pancasila itu ada di setiap sendi kehidupan masyarakat. Contoh misalnya terhadap adanya program P4, di mana semua masyarakat wajib mengikuti atau terutama PNS itu wajib mengikuti program tersebut. Nah, karenanya di era Orde Baru Pancasila itu secara masif itu disebarkan dan mendominasi seluruh atmosfer baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Nah, kemudian pas era Orde Baru timbullah era reformasi. Nah, kemudian di era reformasi ini terjadi perbedaan pemerintahan, di mana negara tidak lagi mengkontrol seperti pada era Orde Baru. Negara masyarakat itu bebas berpendapat, bebas mengajukan pandangan, dan karenanya muncullah era demokrasi setelah reformasi 98. Nah, masalahnya karena negara tidak mempunyai kontrol kuat, akhirnya masyarakat itu cenderung menguat, dan karena masyarakat ini menguat, akhirnya masyarakatlah yang akhirnya menyebabkan konflik, terjadilah intoleransi, perdebatan tentang agama, dan lain-lain.
dan Pancasila kerap dibawa di dalam perdebatan politik maupun akademis. Jadi Pancasila tidak lagi menjadi guiding principles, tapi Pancasila terus menurun dan juga atau surut, bahkan tidak lagi dianggap sebagai pedoman untuk beberapa kalangan. Nah, berbicara mengenai ideologi, sebenarnya apa ideologi itu? Kita tidak bisa pungkiri bahwa ideologi itu secara masif dikembangkan atau dipelajari oleh orang-orang Marxis. Orang pertama kali yang meneliti lebih dalam tentang ideologi adalah Karl Marx dengan ide komunisnya. Karl Marx menyoroti kegagalan kapitalisme dan juga gereja atau agama dalam hal ini dalam mensejahterakan rakyat. Karl Marx melihat bahwa masyarakat kecil itu walaupun memberi uangnya ke gereja, tapi mereka tidak bisa kaya. Namun kenapa gereja itu tidak bisa, atau Tuhan mengapa tidak bisa mensejahterakan rakyat kecil, padahal mereka sudah memberikan uangnya kepada gereja. Dan muncullah ide Karl Marx tentang komunisme. Nah, tokoh Marxis lainnya yang membahas mengenai ideologi adalah Gramsci dan juga Althusser. Gramsci sendiri memaknai ideologi sebagai sebuah ide, makna, dan juga praktik untuk menopang kekuasaan kelompok sosial tertentu. Althusser menyebut ideologi sebagai sistem representasi yang dipahami sebagai praktik. Maksud Althusser di sini adalah ideologi itu menciptakan materi. Jadi ideologi itu menciptakan masyarakat, menciptakan institusi, menciptakan sistem pendidikan, bahkan menciptakan aparatur negara. Dan pandangan Gramsci dan Althusser inilah yang diterapkan pada era Orde Baru, di mana Pancasila dijadikan alat politik sekaligus asas tunggal. Nah, dengan contohnya dengan adanya program P4 misalnya. Dan kira-kira seperti itulah ideologi. Nah, terakhir, hasil penelitian ini itu menekankan pada diperlukannya atau urgensinya upaya untuk menggeser pemahaman Pancasila, karena di era reformasi terjadi surutnya pemahaman Pancasila di masyarakat, terlihat dari konflik-konflik yang ada, misalnya intoleransi, perdebatan agama, dominasi agama, dan jika ada isu kesejahteraan misalnya, wacana Pancasila itu seakan sirna, tidak lagi dibuat. Dan itu merupakan ironi, karena ideologi yang syarat dengan keadilan tetapi tidak pernah digunakan oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan, dan itulah yang menyebabkan ironi di negeri ini sebenarnya. Karenanya, wacana Pancasila di era reformasi justru kurang berkembang ketika menghadapi permasalahan yang ada. Dan Pancasila di era reformasi itu sebenarnya sangat ironi, karena yang dengan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, yang syarat dengan keadilan, dengan kerakyatan, justru tidak bisa diterapkan oleh negara dan juga tidak bisa diterapkan oleh masyarakat tentunya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menggeser pemahaman Pancasila dari sekedar bentuk instrumental, yaitu dengan hanya menghafal, menjadi memahami Pancasila sebagai konteks hukum tertinggi di Indonesia. Terima kasih, saya Ganang Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.